saya cintai, yang saya banggakan. Mankobah ke-15, Mankobah ke-16 ini merupakan arahan daripada Yang Mulia Pangarsa Abah. Karena Mankobah ke-15, Mankobah ke-16 ini berkaitan dengan bulan Jumadil Tsaniyah. Mankobah ke-15 membicarakan status daripada Syekh Mursyid dalam hal ini tentang kesetaraan nama beliau dengan Ismul Azam. Dalam artian hadir tidak hadir secara fisik beliau itu pada hakikatnya beliau adalah selalu hadir. Dan itu wajib untuk diyakini oleh kita semua sebagai murid-muridnya. Sementara Mankobah yang ke-16 itu bercerita tentang bagaimana seorang mursyid itu menyelesaikan persoalan. Persoalan yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya. Bahkan sampai ada perdebatan antara muslim dan non-muslim dan bisa diselesaikan oleh seorang mursyid. Pada waktu itu adalah tentu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah. Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah mengapa mereka itu begitu. Dalam artian diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Mungkin kita melihat dari satu titik yang paling kecil tentang masalah ini. Semua aturan mainnya itu sudah diberlakukan, sudah dicantumkan di dalam Al-Quran, hanya bergantung kepada kita untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Umpamanya, saat seseorang itu sedang sehat, itu mimpinya banyak. Mimpi pengen begini, pengen begitu, pengen ini, pengen itu. Itu mimpi orang yang sehat, yang sehat. Tapi kalau orang itu sedang sakit, mimpinya hanya satu, ingin sehat. Begitu. Nggak ada yang dimimpikan selain daripada itu. Maksud dimimpikan yang saya maksudkan adalah yang diinginkan oleh orang yang sakit, tidak ada kecuali yang ingin menjadi orang yang sehat kembali. Kalau begitu, anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa rizki, berupa nikmat itu tidak mesti berbentuk materi, tetapi yang berbentuk kesehatan pun itu bisa saja lebih tinggi nilainya daripada materi. Tentu bagi orang yang sedang sakit. Untuk itulah tidak ada salahnya manakala kita mencermati beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan anugerah begitu banyak kepada makhluknya dan kita menyikapinya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kopi itu rasanya pahit, tapi apabila dicampur dengan gula sedikit itu bisa menjadi manis. Kepahitan kehidupan di dunia ini juga sebenarnya tidak bisa dielakkan. Namun apabila kita sikapi dengan apa? Kita sikapi dengan dua hal. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua juga melakukan tindakan bagaimana kita membentengi diri kita dengan sifat sabar. Itu tuh akan begitu nyaman sebenarnya. Nah, untuk itu ada yang perlu untuk kita pedomani gitu ya. Dalam artian bagaimana kita bisa untuk apa namanya memaknai daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan masalah itu. Satu ayat Al-Qur'an itu berbunyi fakultu istagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin dan seterusnya ke sana. Itu dalam artian kita ini diperintahkan karena dengan menggunakan kalimat fi'il amar, kata kerja bentuk perintah. Istagfiru robbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengapa harus kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena eh, orang itu ya banyak yang lupa begini. Orang banyak yang melaknat daripada iblis.
Iblis sendiri kan diceritakan di dalam Al-Quran. Diceritakan dalam Al-Quran, iblis adalah adalah makhluk yang alim, mengerti Al-Quran dan sebagainya. Tetapi dosanya satu. Apa dosanya itu? Ternyata dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, tapi ditolak. Penyakitnya hanya itu aja gitu ya. Tapi banyak yang lupa. Kalau iblis saja seburuk-buruknya iblis itu tidak mau tunduk untuk sujud kepada makhluk, kepada Adam. Tetapi betapa banyak yang namanya manusia yang tidak tunduk, yang tidak sujud kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu untuk mengatakan itu lebih buruk daripada iblis, hanya banyak orang yang lupa sebenarnya gitu. Nah, untuk itu bagaimana kita meramu kalimat-kalimat yang demikian itu dengan memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum. Memangnya mengapa harus kepada Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana ghafara. Gitu ya. Innahu kana ghafara karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Nah, kelebihannya disebut pada pada kalimat berikutnya, yursilin sama alaikum bidororo, menurunkan hujan, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian dampak daripada hujan itu sendiri menumbuhkan tanaman, kemudian yang belum mempunyai keturunan mendapatkan keturunan. Itu adalah semua daripada buah daripada istighfar. Nah, hanya saja yang tidak boleh kita abaikan adalah bukan berarti kita tidak mengamalkan. Hanya saja istighfar itu sendiri merupakan kalimat-kalimat pendek untuk permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mestinya kita melakukan taubat terlebih dahulu kepada Allah. Nah, kemudian waktunya juga kan ada keistimewaan untuk istighfar itu. Umpamanya ada kalimat wal mustaghfirina bil ashar. Jadi apabila kita ingin mengefektifkan istighfar yang kita baca itu, maka seyogianya dibacanya itu sendiri pada waktu sahur. Nah, apabila dibaca pada waktu sahur, itu mempunyai nilai tersendiri. Bahkan di dalam kitab apa namanya tafsir Ibnu Katsir gitu ya, itu pada juz kedua halaman 450 itu disebut ya manfaat, disebut apa namanya output, disebut buah daripada istighfar itu kepada orang yang eh, mendawamkan istighfar begitu. Jadi karakter orang-orang yang suka membaca istighfar itu sendiri itu yang pertama adalah itu akan dimudahkan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Memangnya kenapa? Karena itu yang diminta. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yursilis sama alaikum midrara. Itu. Jadi hujan itu diibaratkannya tak ubahnya seperti rezeki itu diibaratkan seperti hujan yang berlimpah semacam begitu. Bahkan surat Jin ayat yang ke-16 itu dengan jelas menyebutkan gitu ya. Itu Allah wistaqomu ala tariqah la asqainahum ma'an godaqah. Kalimatnya begitu. Jadi wa Allah wistaqomu. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita istiqomah. Gitu ya. Bukan membaca istighfar apa namanya musiman karena ada keperluan dan sebagainya. Jadi yang dibutuhkan adalah wa Allah wistaqomu ala tariqah. Disebut nama Toriko juga disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Metodenya, khusus ada metodenya. Nah, metode ini barangkali banyak yang tidak dipahami. Tidak dipahami, saya maksudkan adalah mengapa di luar sana banyak yang menilai sisi ya, salah satu sisi daripada mursyid kita, guru agung kita, yang secara tidak langsung sebenarnya mereka sendiri tidak mengerti tentang itu. Apa contohnya? Yang namanya mursyid itu wajib hukumnya untuk menjadi seorang mujadid. Yang namanya mujadid adalah pembaharu. Yang namanya pembaharu artinya amalia-amalia yang ditetapkan, dipandu oleh mursyid sebelumnya, kemudian ada yang disempurnakan. Disempurnakan tidak berarti tidak sempurna, bisa saja pada waktu itu belum waktunya, begitu. Seperti apa? Seperti pada waktu kemursyidan Pangersa Abah Anom kan tidak dikenal adanya namanya sholat isti'anah. Gitu.
Tetapi pada waktu Kemursidan Pengarsa Abah Awas muncul. Nah, karena apa? Karena kemujadidan beliau. Mengapa harus dimunculkan? Ya nggak ada orang yang ngerti kecuali beliau yang membuatnya. Nah, apakah memang bertentangan? Mengapa di luar mengatakan itu terlampau mengada-ada gitu ya? Artinya membuat satu aturan baru di dalam toriko. Ya kalau memang harus tidak dirubah, itu ya apa fungsinya seorang mursyid membimbing umat dan sebagainya. Sementara persoalan-persoalan hidup yang dihadapi oleh masyarakat kita, oleh murid-murid beliau itu semakin bertambah, semakin kompleks. Nah, kemudian dikaitkan dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat apa? Surat Al-Baqarah ya, 152. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, ista'inu bisobri wassalat. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dua media. Ini dua media ini dibenarkan di dalam Al-Qur'an. Bisobri wassalat, sabar dan salat gitu. Kalau sabar ya udah terbiasa kita ngomongin masalah sabar, meskipun terkadang pengarsa Abah itu kalau ngajarin sabar itu tidak dengan menggunakan kata sabar. Itu bisa saja kita mengalami satu kondisi yang tidak nyaman gitu ya diri kita itu. Dan itu harus diyakini itu merupakan salah satu metode Syekh Mursid bagaimana akan menaikkan derajat kita asal kita mampu untuk mengatasinya. Itu dengan cara sabar. Gitu. Nah sabarnya itu sendiri ya tidak usah omongin oleh pengajar sabar. Sabar dong, tidak begitu. Gitu ya. Contoh kecil saja umpamanya. Waktu anak saya batuk gitu ya, udah 2 bulan batuk gitu ya. Saya menemui beliau. Waktu itu beliau ada di Latinos ya, Manakiban di Abinapis gitu. Saya datang ke sana seperti biasa, seperti orang-orang lain juga gitu. Saya memegang air dalam kemasan botol, saya hampiri Abah sambil mengatakan, Abah, mohon perkenan anak saya batuk sudah 2 bulan. Apa kata Abah? Hati saya pengennya Abah mengatakan mudah-mudahan cepat sembuh. Ternyata tidak begitu, gitu ya. Begitu saya menyampaikan anak saya batuk sudah 2 bulan. Apa kata Abah? Ih, batuk juga ada yang 3 bulan. Kalimatnya begitu. Itu artinya sabar dong, tunggu dong 1 bulan lagi kira-kira begitu. Nah ini media yang dibenarkan di dalam Al-Quran. Nah jadi tidak usah ngotot-ngotot amat gitu ya. Dalam artian mengapa Abah mengatakan begitu. Kita minta Abah berdoa tapi mengapa Abah kalimatnya begitu. Nah itu kewenangan mursyid yang demikian. Jadi bisa saja kepada apa ya tidak disamakan antara orang yang satu dengan orang yang lain kalau memberikan pembelajaran. Nah, karena apa ya? Begini, pohon tanaman gitu ya, ada yang cepat tumbuh itu manakala eh, disiram hanya dengan sedikit air. Tapi ada juga pohon yang susah tumbuh meskipun dikasih air yang banyak. Begitu. Nah, manusia juga begitu. Dan Syekh Mursyid merupakan orang yang paling berpengalaman, ngerti tentang hati manusia. Gitu. Ada yang harus dengan telaten. Yang penting petani itu adalah harus sabar. Harus sabar menyiram dan memeliharanya. Gitu. Kita ini tahu banyak seperti tanaman, seperti pohon-pohon yang sedang diurus oleh Syekh Mursyid. Nah, oleh karena itu di antara kita semuanya gitu ya, ada yang cukup dengan percikan air, tapi ada juga yang harus digelontor bisa saja begitu, gitu ya. Makanya tidak heran gitu ya kalau ada orang yang punya masalah dibuat tanda kutip saja, masalah pribadi, curhat kepada pengarsa Abah itu terapinya sangat berbeda. Sangat berbeda itu biasanya kalau dalam keadaan normal itu diberlakukan secara umum. Apa yang diberlakukan secara umum? Umpamanya begini, kalau kita ingin dilancarkan dalam kehidupan kita, maka jangan lupa untuk membaca sholawat Bani Hashim sebagai King of Sholawat, sebagai rajanya sholawat, itu 1681 kali sebelum tidur. Itu kan kita bisa ngitung ya. 1681 dengan nadanya nada perang, bukan nada senandung menjelang waktu maghrib, bukan begitu. Allahumma itu akan memerlukan waktu banyak.
Tapi nadanya nada perang. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. 1681. Itu cukup setengah jam yang begitu. Nah, itu dalam keadaan normal, dalam artian diberlakukan bagi semua murid beliau. Tapi bagi orang-orang tertentu bisa saja tidak begitu, gitu ya. Ya, mungkin yang dilakukannya harus membaca surat Bani Hashim. Tapi berapa hitungannya? Lain lagi, gitu. Saya punya masalah. Saya datang kepada pengarsa Abah. Kemudian datang kepada pengarsa Abah itu, eh, saya yakin gitu ya. Sebelum berangkat dari rumah saja, saya yakin Abah itu sudah mengetahui bakal kedatangan saya ke situ. Kemudian saya membawa masalah apa gitu. Itu begitu saya datang, itu sudah pada waktu dini hari ya, pukul 3 gitu ya, menemui beliau. Dan pada waktu saya datang ke raudhah beliau, apa namanya, uh, pintu hujroh beliau itu masih belum terbuka, tapi sudah terbuka tapi belum belum lebar gitu, dalam artian ya belum diizinkan ada orang masuk gitu. Saya lakukan sholat sunnah terlebih dahulu, dan begitu salam, begitu saya nengok ke belakang, apa sudah ada di belakang saya. Ya, saya dipersilahkan untuk masuk ke hujroh beliau. Nah, pada saat saya akan menyampaikan sesuatu persoalan yang sedang saya hadapi itu sendiri, beliau masuk ke kamar. Gitu. Kemudian tak lama kemudian keluar lagi. Apa yang disampaikan oleh pengarsa Abah? Ternyata sederhana. Abah hanya nanya kepada saya, ah, Kiai lahir pada hari apa? Hanya gitu aja gitu. Gitu. Pada hari Minggu Abah. Wah, baca saja. Baca saja. Allahumma bihaqi hayyun qayyum. Sebanyak 222 kali dan hadiahkan kepada malaikat Syamsaya Yajil. Itu adalah metode beliau bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh muridnya itu dengan cara bijak semacam begitu. Dan apabila mempunyai persoalan yang sama umpamanya antara saya dengan orang lain datang kepada pengasahabat, orang lain belum tentu begitu terapinya yang disampaikan oleh pengasahabat. Nah ini merupakan apa ya, keistimewaan, dan itu bisa dirasakan oleh kita manakala kita menjadikan istighfar sebagai patokan. Karena apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama alaikum itu. Wa yumdidkum bi amalin wa banin dan seterusnya gitu. Nah, ini karakter yang pertama akan memudahkan rezekinya. Yang kedua, karakter orang yang suka membaca istighfar itu akan memudahkan segala urusannya. Begitu ya. Sebelum acara Manaqib online dimulai, Ustadz Nur Ramlan sebagai MC itu kan membacakan prolog, dalam artian mengajak kita untuk mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang mempunyai keinginan yang kuat untuk menggolkan segala permasalahan, segala maksudnya, yaitu tinggal dipoles aja gitu oleh kita. Tinggal dipoles dengan membaca istighfar. Itu paling gampang kan, segala urusan itu bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga ini. Ini dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir sekali lagi pada juz kedua halaman 450. Orang yang mempunyai karakter suka membaca istighfar itu akan dimampukan untuk membaca istighfar itu. Nah, jadi kalau ternyata memang pada sekali waktu kita ada masalah, kemudian kita ingat kepada istighfar, tapi hanya cukup 3 kali umpamanya membaca istighfarnya, itu berarti belum harus ada yang dipoles lagi pada diri kita gitu. Nah, ini merupakan bagian tak terpisahkan daripada amalia, yang amalia mana itu sebenarnya merupakan bagian tak terpisahkan daripada amalia mursyid. Dengan catatan apapun yang kita lakukan itu sendiri tidak boleh keluar daripada bingkai yang dicantumkan di dalam kitab Sunanul Mardiyah. Sunanul Mardiyah itu adalah kitab karangan pengarsa Abah Aos. Gitu. Nah, di dalam kitab itu namanya saja Sunanul Mardiyah ya. Sunnah-sunnah kemursyidan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak tanggung-tanggung.
Banyak sekali gitu ya yang dicantumkan dalam kitab itu. Tapi nomor satu di, diprioritaskan ke apa namanya amalia mursyid. Nomor satu yang harus dijadikan patokan bagaimana caranya kita melakukan sunnah-sunnah kemursyidan adalah melaksanakan sholat pada awal waktu. Begitu. Itu nomor satu itu. Dicantumkannya di dalam kitab itu. Nah, jadi kalau makanya kita ini sebagai murid beliau itu sebenarnya sudah melakukan satu amaliyah yang sifatnya unggulan. Semuanya unggulan. Nah, karena unggul begitu dan harus kita yakini apapun yang kita inginkan itu akan mendapat perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu. Pada sasirat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nih